Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang kekasih pelaku pencurian motor di kota Palembang ditangkap polisi. Pelaku pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri ditangkap anggota Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima 8 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah Sumatera Selatan. Sepasang kekasih pelaku pencurian motor di kota Palembang ditangkap polisi. Dalam proses penangkapannya, pelaku pria sempat terlibat baku tembak dengan polisi. Kau duduk, baju kau buka. Terpojok dan ditembak, Ade Oyang Juniko alias Oyang, pelaku pencurian motor ini menyerah. Ia tak bisa berkutik lagi karena kakinya terkena peluru polisi. Ade melawan dan terlibat baku tembak dengan anggota Satreskrim Polrestabes Palembang saat hendak ditangkap di kawasan Lorong Semeru, seberang Ulu 1 Kota Palembang. Sepucuk senjata rakitan diamankan dari lokasi Ade tertangkap. Hasil pengembangan kasus, polisi juga menangkap Vivi Nadalia, wanita yang ikut aksi pencurian motor ini. Vivi tak lain adalah kekasih Ade yang selalu ikut dalam setiap aksi pencurian. Terakhir mereka melakukan aksi di kawasan Jalan Kiai Haji Azhari, seberang Ulu 2 Palembang. Berdasarkan catatan polisi, keduanya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 kali di kota Palembang. Tersangka tersebut dan setelah kita kembangkan ternyata tersangka sudah melakukan tindak pidana di 5 TKP. Di 5 TKP di wilayah Polrestabes Palembang dengan durasi antara bulan Juli hingga bulan Oktober ini. Terbongkarnya kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan sepasang kekasih ini terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV di beberapa lokasi tempat keduanya beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli ini pun harus mendekam di tahanan Mapolrestabes Palembang. Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Empat pelaku begal di kota Palembang ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Mirisnya, 3 di antara pelaku yang ditangkap adalah anak di bawah umur. Pelaku begal bernama Ostri Ponastri dihadirkan polisi saat gelar perkara kasus pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor di kota Palembang. Ostri adalah satu dari 4 begal yang ditangkap anggota Polrestabes Palembang. Dalam gelar perkara ini, polisi tidak menghadirkan 3 pelaku lainnya karena masih berusia di bawah umur. Para pelaku dikenal kejam dan nekat karena tidak jarang melukai korbannya dengan senjata tajam. Dalam aksinya, mereka menghadang di tengah jalan, lalu merampas sepeda motor milik korbannya. Berdasarkan catatan polisi, kawanan ini telah beraksi di 7 lokasi, dan terakhir korbannya seorang pengemudi ojek daring di kawasan Sukarami, Palembang pada 7 Oktober 2024 lalu. Tindak pidana ini juga melibatkan 3 orang pelajar yang di bawah usia 17 tahun ada 2 orang dan berumur 17 tahun ada 1 orang. Tindakan pembegalan ini dilakukan oleh kurang lebih 5 orang dan kita berhasil menangkap 4 pelaku pembegalan maupun perampasan sepeda motor yang ada. Dari tangan para pelaku yang masih berstatus pelajar ini, polisi menyita barang bukti berupa 11 senjata tajam jenis sangkur dan 5 unit sepeda motor hasil kejahatan. Polisi masih memburu pelaku berinisial AK yang masih buron. Sementara keempat tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pelaku pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri ditangkap Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan pelaku diketahui memiliki lebih dari 2.000 video asusila menyimpang.
Pemuda berinisial IV ditangkap anggota Subdit 5 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan di kediamannya di daerah Kabupaten Pali. IV diamankan karena melakukan 8 kali pelecehan seksual terhadap AFM, bocah laki-laki 8 tahun yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak 2021 hingga 2023 tahun lalu. Kasus ini terungkap oleh Lembaga Perlindungan Anak Amerika Serikat atau National Center for Missing and Exploited Children yang menemukan foto dan video asusila pelaku di aplikasi pesan Telegram. Pesan tersebut kemudian diteruskan ke Barreskrim Polri hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Setelah diamankan, polisi menemukan sedikitnya 2.000 koleksi video porno terhadap anak yang disimpan pelaku di ruang penyimpanan digital milik pelaku. Modus operandinya ini, pelaku ini membuat foto dan video sebanyak 8 kali yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri. 8 kali ini dilakukan mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Dan kemudian hasil dari video tersebut dia bagikan ke dalam grup Telegram. Kemudian grup Telegram itu sendiri pun ada beranggotakan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit ponsel yang digunakan pelaku untuk merekam. IV dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Seorang pria ditemukan tewas di salah satu kamar tempat penginapan di Kota Palembang. Untuk penyelidikan jasad, korban kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palembang. Seorang pria yang diketahui bernama Lian ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan di Jalan Kikim, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang pada Senin sore lalu. Korban tewas pertama kali ditemukan oleh temannya yang curiga lantaran sejak Minggu korban tidak keluar dari kamar. Setelah diperiksa, korban sudah meninggal dunia. Menurut teman korban, pada hari Sabtu lalu korban masih berinteraksi dan sempat keluar kamar. Namun setelah itu korban tak keluar dari kamar. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Benar, kami mendapat informasi dari masyarakat teman sesama bekerja korban bahwa korban sudah meninggal dunia, dan setelah kami datangi yang benar korban sudah menjadi mayat dan sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jenazah korban yang merupakan warga Cirebon ini dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan forensik. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.